Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi, edisi hari ini Jumat 31 Oktober 2025. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi, dari GKJ Suryo Dinengratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah merubah hidup menjadi berkat. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam sorga yang penuh kemuliaan, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami berterima kasih pula atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan kami akan sabda-Mu pada saat ini ya Allah. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu ya Allah, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu dalam hidup ini. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari surat 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya,
kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, apa jadinya jika seseorang yang telah mengikuti pelatihan dan akademi sejak kecil, lalu lulus sebagai atlet profesional, kemudian memilih berhenti berlatih? Untuk mengarungi dunia profesionalnya, dia merasa cukup dengan bekal ilmu dan pelatihan yang diterimanya sejak kecil, sehingga ia merasa tidak perlu berlatih dengan rutin dan giat lagi. Tentu kita bisa menebak hasilnya. Dia hanya akan jadi atlet yang kalahan dalam pertandingan ataupun perlombaan. Demikian halnya bagi para profesional lainnya. Apa jadinya jika mereka memilih berhenti belajar, malas ikut pelatihan-pelatihan pengembangan diri, malas mengikuti seminar untuk tahu perkembangan ilmu yang terbaru, dan hanya mengandalkan ilmu yang dulu dia dapat selama sekolah maupun kuliah? Tentu orang-orang tersebut akan kewalahan menghadapi dinamika dan tantangan-tantangan baru yang ada dalam dunia kerjanya. Sebab mereka hanya bisa mengandalkan hafalan dari ilmu-ilmu jadulnya, yang mana belum tentu masih relevan untuk menjawab perkembangan zaman terkini. Sahabat Petra yang terkasih, inilah yang menjadi pesan Rasul Petrus. Rasul Petrus menyampaikan bahwa sejatinya kita dibekali kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita dibekali kemampuan untuk memutuskan tetap mengasihi, sekalipun situasinya berat untuk mengasihi. Kita dibekali kemampuan untuk menguasai diri, sekalipun ada banyak jalan untuk bebas mengumbar hawa nafsu. Kita dibekali kemampuan untuk tabah bertekun menjalani penderitaan, sekalipun ada banyak pilihan jalan pintas. Namun, kemampuan itu tidak akan benar-benar pernah terwujud dalam diri kita jika kita tidak sungguh-sungguh melatih hidup rohani kita. Lalu, latihan apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus? Yang dimaksud adalah latihan untuk bertambah dan bertumbuh dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada sesama. Mari kita perhatikan sekali lagi bahwa Rasul Petrus tidak berkata, berikut ini daftar hal-hal baik yang bisa kamu miliki kalau kamu mau. Tidak. Sebaliknya, ia berkata dengan penuh penekanan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sahabat Petra yang terkasih, surat 2 Petrus menjadi surat perpisahan Rasul Petrus kepada jemaat. Jika kita melanjutkan pembacaan pada pasal 1 ayat 14, disebutkan bahwa Petrus menyadari tentang kematiannya yang sudah dekat. Maka sebelum dia meninggal, dia ingin memberikan peringatan dan ajaran yang berguna bagi generasi-generasi Kristen yang akan datang. Terlebih, Petrus adalah saksi mata tentang Yesus Kristus. Dan salah satu pesan perpisahan penting yang Rasul Petrus sampaikan adalah bahwa mengikut Kristus tidak cukup sekedar iman saja untuk menghadapi beratnya tantangan. Namun agar iman itu dapat menjadi teguh, setiap orang harus melatih hidup rohani mereka sedemikian rupa, sehingga bertambah dan bertumbuh dalam kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan,
dan juga kasih kepada sesama. Rasul Petrus tahu benar bahwa memegang teguh iman melibatkan usaha yang tidak main-main. Ia sendiri pernah mengalami ujian iman yang begitu berat di waktu-waktu menjelang Tuhan Yesus disalibkan, hingga ia kemudian memilih menyangkal Yesus Kristus. Dalam penggambaran yang sederhana, Rasul Petrus hendak menekankan bahwa pada saat kita percaya, kita ibarat baru mulai berdiri di garis start dalam perjalanan iman kita. Selanjutnya, diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk menjaga iman itu. Untuk itulah penting untuk ditambahkan dalam iman, yaitu kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya. Inilah sifat ilahi, buah pengenalan akan Yesus Kristus. Kita hidup tak berhenti pada iman saja, namun harus mengusahakannya dengan segala sifat itu. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi picik, buta, dan mudah tersandung secara rohani. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh berpuas diri hanya karena merasa yang terpenting aku sudah beriman pada Yesus Kristus. Rasul Petrus menekankan tentang pentingnya setiap pribadi orang Kristen mengalami proses pendewasaan dan kehidupan rohani yang terlatih. Untuk itu mari sejenak kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita tipe orang Kristen yang mudah berpuas diri sekadar hanya karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus? Atau kita adalah tipe yang mau mengalami pendewasaan dan sungguh-sungguh mau melatih hidup rohani kita? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita adalah tipe pribadi yang mau berupaya keras untuk meningkatkan pengenalan kita akan Allah? Apakah kita bisa menjalani segala proses pengenalan itu, upaya itu dengan baik dan menikmatinya? Atau kita adalah orang-orang yang malas dan bahkan bosan kalau diajak untuk mengalami Allah lebih lagi? Berikutnya, apakah kita adalah tipe pribadi yang mau berlatih dalam pengendalian diri, mengendalikan keinginan, kemarahan, dan berbagai dorongan hawa nafsu lainnya? Sudah seberapa dewasakah kita dalam hal pengendalian diri ini? Berikutnya, apakah kita adalah tipe pribadi yang mau berupaya mengasihi mereka yang terhilang? Atau kita adalah orang yang mudah menyerah kalah oleh berbagai desakan kebutuhan, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang sama sekali tidak peduli dan hanya mencari kenikmatan untuk diri sendiri? Sahabat Petra yang terkasih, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Namun, jika kita memiliki sebuah keinginan aktif yang tulus untuk terus-menerus membereskan hal-hal yang masih kurang, inilah bukti dari keselamatan kita. Jika kita tidak hanya berpuas diri dengan jargon yang penting sudah beriman kepada Yesus Kristus, tetapi kita mau berubah dan setia melatih kehidupan rohani kita agar semakin menjadi berkat, inilah bukti dari keselamatan kita. Bukti terutama dari keselamatan bukanlah sekedar ucapan kata-kata iman, tetapi kesediaan diri untuk menambahkan dan menumbuhkan kepada iman itu tekad kita untuk berubah menjadi lebih baik, untuk berubah dan semakin menjadi berkat. Itulah bukti keselamatan kita. Mari kita
berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, terima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam diri setiap kami telah Engkau bekali bukan sekedar kemampuan untuk beriman, namun lebih jauh dari itu, dalam diri kami telah Engkau bekali kemampuan untuk terus memperbaiki diri, serta menghadirkan sesuatu yang bernilai dan bermakna dalam kehidupan. Untuk itu kami mau mengupayakan, melatih kehidupan rohani kami, agar kami dapat bertambah dan bertumbuh dalam kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, serta kasih kepada sesama. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini, Jumat 31 Oktober 2025. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Materi renungan diolah kembali dari renungan harian berbahasa Jawa Sabdo Winedar, karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Trinur Ati dari GKJ Surya Dinengratan Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati.